Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin berbagi informasi mengenai perkembangan ekonomi di destinasi Danau Toba beserta dengan dampak-dampaknya. Dan yang akan kita bahas dalam video kali ini, yang pertama ada perkembangan ekonomi dan dampak-dampaknya di Danau Toba, yang kedua upaya meningkatkan keuntungan ekonomi masyarakat, ketiga pengukuran dampak ekonomi, keempat dampak terhadap masyarakat lokalnya, kelima adalah strategi pengembangan objek wisata dalam meningkatkan PAD, keenam adalah kontribusi sektor kepariwisataan dalam peningkatan PAD, yang ketujuh ada kesimpulan, dan yang terakhir adalah solusi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang terdiri dari 4 orang anggota, yaitu saya Dina Fitriani, Siva Sukawati, John Irfan Hutayan, dan Dava Alsyaputra. Dan pembahasan yang pertama akan dibawakan oleh Irfan. Perkembangan ekonomi di destinasi Danau Toba. Dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara bergerak konvensional. Pemacunya hanya 3 sektor perekonomian tradisional, yakni pertanian, industri pengolahan, serta perdagangan. Namun dukungan besar pemerintah pusat dan potensi yang ada membuat Sumut mulai menggantungkan harapan pada sektor baru pariwisata. Selain itu, potensi kunjungan wisatawan khususnya mancanegara sangat besar, terutama dari Malaysia dan Eropa. Hasil kajian kami menunjukkan total belanja Wisman ini dalam 1 tahun bisa meningkatkan output Sumut 0,42%. Umumnya pengeluaran Wisman untuk akomodasi, transportasi, dan jasa ini menjadi tantangan. Yang selanjutnya, upaya meningkatkan keuntungan ekonomi masyarakat. Fasilitas entertainment kelas dunia perlu dihadirkan untuk melengkapi key sukses faktor strategi pengembangan pariwisata Danau Toba, antara lain terciptanya aksesibilitas, amenitas, atraksi, dan pendirian suatu badan pengelola. Sekian banyak infrastruktur yang akan dibangun masih pada skala makro untuk tingkat kabupaten, sehingga perlu dikaji seberapa besar seharusnya anggaran tersebut dialokasikan untuk nelayan dan masyarakat lokal di sekitar Danau Toba. Halo, saya Dina Fitriani. Saya akan membawakan pembahasan tentang pengukuran dampak ekonomi. Pengembangan kawasan wisata Danau Toba berhasil menumbuhkan kembali gairah ekonomi masyarakat lokal. Bahkan kualitas ulos buatan lokal sudah mampu bersaing di pasar internasional. Bisnis ulos kembali bergairah seiring berkembangnya kawasan Danau Toba. Dahulu ulos hanya dijual dalam bentuk kain, sekarang ulos sudah dijual dalam bentuk baju, tas, dompet, dan masih banyak lagi. Tidak hanya ulos, kerajinan-kerajinan tangan dan produk makanan yang tadinya tidak ada masa depan lagi, sekarang kembali meramaikan industri pariwisata. Bisa dibilang kemajuan pariwisata di kawasan Danau Toba ini memang sangat luar biasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dan dampak positif dari kemajuan kawasan Danau Toba ini juga berimbas kepada sejumlah pelaku bisnis wisata, mulai dari perhotelan, restoran, hingga supplier makanan. Dampak masyarakat lokal. Masyarakat dapat berperan sebagai penyedia pangan dari hasil pertanian untuk keperluan para wisatawan yang menginap. Selain itu juga, masyarakatnya harus turut serta membenahi lingkungan sekitar tempat wisatanya supaya terlihat bersih. Guna mewujudkan hal tersebut, sangat perlu dilakukan pelatihan bagaimana cara bercocok tanam yang lebih baik. Pengembangan pariwisata ini sangat penting dan dibutuhkan peran masyarakat sekitar. Masyarakatnya juga harus bisa menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan. Kata Lalo, program pemerintah ini sedang giat dikembangkan untuk kemajuan sektor kepariwisataan dan untuk menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. Dari sektor pertanian, nanti hasilnya dapat digunakan di salah satu hotel seperti sayur, buah dengan kualitas standar. Alangkah malunya nantinya jika sayur mayur itu didatangkan dari luar Tobasa. Ada beberapa dampak masyarakat lokal, seperti contohnya dampak negatif terhadap salah satu destinasi pariwisata itu adalah keberadaan KJA, limbah rumah tangga, dan hotel di sekitar danau. Penebangan hutan akan meningkatkan erosi dan juga air larian masuk ke Danau Toba. Strategi pengembangan objek wisata Danau Toba dalam meningkatkan pendapatan asli daerah PAD pemerintah Kabupaten Samosir. Ada 4 aspek pengembangan kawasan pariwisata yang digaji: daya tarik wisata, aksesibilitas, prasarana dan sarana, sosial, dan dukungan masyarakat.
1. Daya tarik wisata. Kemenarikan daya tarik dalam memberi kesan ingin berkunjung kembali, harga tiket masuk, kebersihan, daya tarik wisata, kenyamanan saat berada di wisata tersebut, kepuasan wisata terhadap fasilitas yang ada. 2. Aksesibilitas. Transportasi yang digunakan menuju Danau Toba, ketersediaan petunjuk daya tarik wisata berupa brosur, peta, kondisi jalannya dilalui. 3. Prasarana dan sarana. Kemudahan melakukan komunikasi, ketersediaan air bersih, ketersediaan penginapan, ketersediaan toilet umum, ketersediaan tempat makanan, kepuasan pelayan terhadap wisatawan, ketersediaan tempat parkir dan ketersediaan untuk penjual cenderamata. 4. Dukungan sosial masyarakat. Dari sisi wisatawan meliputi ketersediaan masyarakat menjadi pembimbing wisatawan, kesediaan masyarakat mengembangkan pariwisata, kesediaan menjaga kebersihan Danau Toba. Diperlukan sikap ramah masyarakat terhadap wisatawan. Kontribusi sektor kepariwisataan sebagai solusi peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Samosir. Pendapatan asli daerah atau PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasar peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peran yang sangat penting karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pertumbuhan dan perolehan besaran PAD selama 5 tahun terakhir 2015 sampai 2019 diperoleh peningkatan mencapai 71%. Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah atau BPKAD Samosir, PAD tahun 2019 mencapai 58,823 miliar rupiah. Jumlah tersebut meningkat dari PAD sebelumnya di tahun 2018, yakni 47,423 miliar rupiah. Kemudian 46,463 miliar rupiah di tahun 2017, 39,207 miliar rupiah di tahun 2016, dan 34,298 miliar rupiah di tahun 2015. PAD retribusi wisata Danau Toba Samosir dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Kesimpulannya, kawasan wisata Danau Toba merupakan wisata yang prioritas pembangunan destinasinya itu yang memiliki skala pelayanan nasional dan internasional. Dengan status tersebut, seharusnya wisata Danau Toba, khususnya Kabupaten Samosir, mampu memberikan kontribusi dan harus lebih memadai dibandingkan kawasan pariwisata yang belum masuk ke dalam KSPN di Indonesia. Untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Samosir dapat dilakukan dengan memaksimalkan pembangunan pariwisatanya. Dan permasalahan yang mungkin timbul atau sudah terjadi sebagai akibat isu pamuk tersebut serta rekomendasi penanggulangan atau pencegahan permasalahan. Rekomendasi ini tentu bersifat literatif dan progresif, selalu perlu dikaji ulang dan dikembangkan dengan tujuan utama memperlakukan aspek lingkungan sama penting dengan aspek ekonomi dan sosial. Mengingat bahwa kawasan ini telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional dari segi lingkungan hidup, maka perlindungan lingkungan hidup menjadi salah satu isu penting yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan selalu mengikutsertakan perlindungan lingkungan dalam setiap aspek pembangunan, maka daya dukung kawasan terhadap kehidupan di dalam dan sekitar danau dapat terpelihara secara berkelanjutan. Baik, sekian informasi dari kelompok 10. Sekiranya ada yang kurang mohon dimaafkan sebab kami juga masih dalam proses belajar. Dan semoga informasi dari kami bisa bermanfaat untuk kami dan juga semuanya. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.